Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Para pemirsa channel Islami yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dengan kami dari unit Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu dengan Harsono. Mudah-mudahan perjumpaan kita yang kesekian kali ini senantiasa perjumpaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kami sudah membahas mengenai dua kekuatan yang ingin saling berpengaruh terhadap diri kita. Tergantung diri kita, apakah kekuatan keimanan yang lebih besar di dalam diri kita, ataukah sebaliknya menuruti hawa nafsu dan juga syahwat yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meningkatkan kekuatan iman diri kita dan juga bisa menahan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini benar-benar bisa menghantarkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita renungkan semua syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita diri manusia, tiada lain tiada bukan adalah salah satu bentuk rasa rahman dan rahimnya Allah, agar supaya menggiring manusia untuk terus senantiasa membangun kekuatan imannya untuk bisa menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Kita bisa mengambil contoh bagaimana Allah memberikan syariat untuk berpuasa ini. Kalau kita renungkan selama kita berpuasa, maka ada nilai kejujuran yang sedang dibangun di situ. Ada akhlak jujur yang sedang dibangun pada orang-orang yang berpuasa. Karena puasa adalah ibadah sirriyah. Hanyalah hamba dengan Robnya yang mengetahui apakah dia jujur atau tidak. Sedangkan kita manusia, untuk melihat manusia yang lain apakah dia berpuasa atau tidak, kita kadang-kadang tidak bisa membedakan. Makanya itulah puasa adalah ibadah sirriyah yang ada akhlak kejujuran di dalamnya. Maka seharusnya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang jujur selama kita menjalankan puasa dan jujur setelah kita tidak menjalankan puasa. Di samping itu, ada beberapa akhlak-akhlak yang mulia di dalam kita menjalankan puasa Ramadan. Yang kedua adalah menjadi pribadi-pribadi yang disiplin, karena kita disiplin kapan kita saatnya berbuka dan kapan kita saatnya untuk bermakan sahur, dan kapan kita senantiasa bisa menjaga untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu, dan kapan kita bisa menjaga untuk senantiasa membaca Al-Quran dan segala macamnya selama bulan Ramadan. Maka seharusnya setelah Ramadan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang disiplin dalam menjalani kehidupan, terutama
dalam membangun kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak yang mulia lagi selama kita melaksanakan puasa Ramadan, yaitu akhlak menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Kita mampu bersabar untuk menahan haus dan lapar, dan kita mampu bersabar untuk mengendalikan nafsu amarah kita, dan kita disuruh untuk bersabar untuk bisa menjaga agar kita tidak terlalu terbawa nafsu syahwat kita. Inilah yang harusnya akhlak yang kita peroleh ataupun yang harus kita rasakan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu ada akhlak yang lebih mulia setelah kita melaksanakan atau menjalankan puasa Ramadan, yaitu tiada lain adalah akhlak untuk bisa mengenali keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya orang menjadi kekurangan. Mungkin kita belum pernah merasakan bagaimana mencari nafkah hari ini untuk makan hari ini pula, atau bagaimana mencari nafkah untuk hari ini baru bisa untuk makan pada hari berikutnya. Apakah ini tidak terjadi di sekitar kita? Ternyata banyak sekali di sekitar kita, banyak orang-orang yang mengalami seperti yang saya sampaikan tadi. Maka oleh karena itu para pemirsa, akhlak-akhlak yang mulia ini harus kita munculkan. Akhlak-akhlak yang mulia ini harus kita pertahankan sampai nanti kita selesai melaksanakan puasa di dalam keseharian kita. Kita menjadi pribadi yang lebih jujur, menjadi pribadi yang lebih sabar, dan menjadi pribadi yang disiplin dalam menjalani kehidupan, serta menjadi pribadi-pribadi yang rela untuk bersedekah atau pribadi yang rela untuk berbagi kepada orang lain dari harta yang kita miliki atau kita cintai ini. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, apabila akhlak-akhlak mulia ini sudah kita peroleh dan kita pertahankan setelah di luar Ramadan, maka tentulah kiranya inilah pembangunan kekuatan iman kita menjadi orang-orang yang muttaqin barulah tercapai. Karena bagaimana kita menjadi muttaqin kalau kita belum muncul pribadi-pribadi atau akhlak-akhlak, karena kita belum bisa memunculkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita boleh menerjemahkan secara sederhana, kalau Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang amanu wa amilus sholihah, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan amalan-amalan sholeh. Tetapi kalau kita hanya beriman saja dan kita hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah hanya dalam lingkup hablum minallah, tetapi kita belum bisa menyentuh amalan-amalan ritual kita, ibadah-ibadah ritual kita untuk diwujudkan menjadi ibadah faktual dalam kehidupan kita sehari-hari, maka janganlah kita terlalu berharap kita belum aman untuk mendapatkan surganya Allah. Karena Allah menjanjikan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amalan soleh, maka baginya adalah sebaik-baiknya makhluk atau sebaik-baiknya tempat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah atau pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di sini dari ayat yang sederhana tadi, yaitu di Quran surat Al-Bayyinah, maka kita akan bisa mengambil pelajaran. Atau di ayat yang saya pakai sebagai muqaddimah tadi, kita juga bisa mendapatkan pelajaran
Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Dengan Ramadan ini seharusnya kita bisa mensucikan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa tumbuh kekuatan imannya dan ditekan dengan serendah-rendahnya kekuatan nafsu dan syahwat. Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan janjinya Allah. Kalau kita hanya beriman tetapi kita hanya melaksanakan amalan soleh, maka hanya kita dikatakan sebagai orang-orang yang baru berislam saja. Tetapi kita belum menjadi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang dalam menjalankan ibadahnya, dan setelah itu dia melaksanakan kesolehannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kita berpuasa jujur kepada Allah untuk menjaga kita tidak makan dan minum dari imsak sampai kita di waktunya maghrib, dan kita berjujur untuk tidak makan. Itulah harus kita jaga, sifat jujurnya itu, akhlak yang jujur itu yang harus kita jaga. Sehingga dikatakan di sini kita menunjukkan orang yang berpuasa, bahwa kalau orang yang berpuasa akan mempunyai sifat yang sabar, kita tunjukkan bahwa dalam kepribadian sehari-hari kita ini adalah termasuk orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Karena pada dasarnya syariat-syariat yang Allah tetapkan kepada umat manusia, yang diajarkan oleh lewat Rasulnya, yang oleh Rasulullah SAW dijabarkan kepada umatnya dengan begitu jelasnya, maka kita harus yakin bahwa pada dasarnya Allah mempunyai Rahman dan Rahim kepada kita, sehingga kita diberi syariat oleh Allah, dan yakinlah syariat itu akan membawa manfaat bagi kita, yang pada dasarnya supaya kehidupan kita bermanfaat baik di mata Allah dan juga di mata para umat manusia yang lainnya. Dan akhirnya pada kehidupan di akhirat kelak kita diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Dengan kata lain, kalau kita sudah beriman, kita sudah berislam, dan kita tingkatkan dalam iman dan keislaman kita itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi yang menunjukkan kesolehan tidak hanya dalam beribadah kepada Allah, tetapi kesolehan di luar ibadah kepada Allah. Dengan kata lain, mewujudkan ibadah ritual kita menjadi ibadah faktual dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberi keringanan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan setiap gerakan-gerakan kita untuk melaksanakan kebaikan di dalam hidup kita, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijamin oleh Allah, yaitu orang yang beriman dan amalus solehah yang pasti akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Inilah mudah-mudahan tujuan hidup kita. Mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang dijamin oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, termasuk orang yang gampang melaksanakan keimanan dan keislaman kita dalam amalan-amalan soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan mendapatkan balasan surganya Allah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan kita kekal hidup di dalamnya. Kita diridhoi oleh Allah dan kita ridho dengan apa yang Allah balas kepada kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.